tugas UAS, entrepreneur, dan bisnis project. Jadi, bisnis itu bisa muncul dari apa yang kita alami atau hasil pengamatan kita terhadap orang lain. Ada langkah-langkah untuk pengembangan ide bisnis, antara lain menetapkan atau memikirkan ide bisnis yang akan dikembangkan, menentukan tujuan dalam pengembangan ide usaha tersebut, mengupayakan semua karyawan dalam memahami pengembangan ide usaha tersebut, merealisasikan ide usaha tersebut dengan tepat agar sesuai dengan yang diharapkan, memberi penghargaan saat tujuan usaha telah berhasil atau tercapai, baik itu untuk diri sendiri maupun untuk karyawan. Tahapan pengembangan ide bisnis. Suatu bisnis akan bisa menjadi besar, tetapi itu semua perlu atau adanya proses untuk menjadikan sebuah bisnis itu menjadi lebih besar. Adapun tahapan pengembangan bisnis antara lain memiliki ide usaha, penyaringan ide usaha, pengembangan rencana usaha, membuat rincian usaha, mengimplementasikan rencana usaha, dan pengendalian usaha. Setiap pelaku usaha pasti akan mempunyai ide bisnis. Nah, ide tersebut itu muncul dengan sendirinya setelah nanti mengamati dengan adanya peluang. Dalam penyaringan ide dan konsep usaha, di sini wirausahawan akan memilih dan mengkonsep usaha tersebut secara spesifik, kemudian dianalisis. Selanjutnya, membuat perencanaan bisnis atau bisnis plan. Nah, di sini pelaku usaha ini memikirkan bagaimana caranya usaha itu akan berkembang. Selain itu, juga memikirkan tentang laba rugi dari usaha yang akan dijalankan. Kemudian tentang mengimplementasikan rencana usaha dan pengendalian usaha. Di sini rencana usaha itu semuanya ditulis, kemudian dijadikan sebagai bahan panduan dalam melaksanakan usaha. Kemudian mengarahkan seluruh sumber daya manusia yang ada untuk merealisasikan ide atau rencana usaha tersebut. Kemudian, setiap tahapan itu selalu diidentifikasi untuk mengetahui apa saja yang sudah dilakukan dan seberapa cepat usahanya itu berkembang. Cara pengembangan usaha antara lain dengan cara 1. Memperluas usaha, 2. Mengembangkan usaha di tempat baru, 3. Menggabungkan dan mengekspansi baru. Ada 4 strategi pengembangan usaha menurut Fred R. David, antara lain strategi integrasi vertikal, strategi insentif, strategi diversifikasi, strategi defensif. Nah, dari keempat strategi tersebut yang sudah saya sebutkan di atas, ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan dalam memilih atau melakukan strategi pengembangan usaha. Antara lain, produk atau layanan yang kita miliki, kemudian keadaan ekonomi, kemudian anggaran yang kita miliki. Ini harus kita pertimbangkan. Jadi analisis peluang pasar adalah proses riset terhadap faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhi kegiatan usaha perusahaan dengan tujuan untuk mengenal lingkungan pasar, mengenal tipe pasar, mengetahui karakteristik pasar, dan menentukan keputusan yang tepat dalam menghadapi para pesaing. Analisis peluang pasar ini sangat penting karena kita harus bisa mengamati kebutuhan yang banyak diperlukan oleh konsumen untuk mengetahui kapan konsumen tersebut membutuhkan kebutuhan, kemudian untuk menentukan karakter konsumen berdasarkan usia, jenis kelamin, ataupun pendidikannya, kemudian untuk memperkirakan daya beli konsumen yang sesuai dengan pendapatannya. Adapun hal-hal yang harus diperhatikan dalam membuat analisa peluang pasar antara lain kondisi makro, analisis pelanggan, riset pemasaran, segmentasi pasar. Perencanaan prototipe. Prototipe itu adalah bentuk awal suatu objek yang akan dibuat atau bisa disebut
itu adalah contoh produk yang telah direncanakan sebelum dipasarkan. Dengan kata lain, prototipe bisa dibilang adalah sampel produk. Nah, kegunaan prototipe ini sebagai acuan untuk evaluasi produk atau jasa, sehingga nantinya dapat diidentifikasi keunggulan, kelemahan sesuai dengan yang diinginkan konsumen atau tidak, dan sebagainya. Fungsi prototipe ini sebagai alat uji desain produk sebelum terjun ke pasar. Nah, manfaat dari prototipe ini sebagai sampel suatu produk barang atau jasa, kemudian sebagai alat uji dan penyempurnaan desain produk untuk menguji atau menganalisis kualitas dan bahan baku produk, dan sebagai alat bantu untuk promosi. Mendesain prototipe ini harus menarik mungkin. Ini mengacu pada rupa, warna, bahan, biaya, teknik, kegunaan, dan pemakaian ulang yang dibuat secara grafis dalam bentuk gambar. Selain desain produk, maka juga harus memiliki tentang desain kemasannya. Tahap untuk mendesain prototipe sendiri dimulai dari membuat atau mensketsa suatu barang, kemudian membuat desain dalam bentuk 3D modeling, kemudian pengerjaan atau working prototype. Pembentukan CV, PT, firma, dan koperasi. Untuk membentukkan PT dan CV ini tidak jauh berbeda syaratnya dan prosedurnya. Untuk pendirian PT dan CV, kita tinggal datang ke notaris, kemudian mengikuti prosedurnya. Untuk prosedurnya tersendiri, antara lain persiapan pengajuan nama, pembuatan akta pendirian PT atau CV, pembuatan NPWP, input data ke kementerian, kemudian pengesahan. Setelah itu, SK keluar, kemudian baru selanjutnya untuk mengurus OSS, dan baru ada pengumuman di berita negara. Jadi, untuk prosedurnya itu tidak berbeda. Yang membedakan hanyalah untuk penerbit akte, karena akte CV itu disahkan oleh Kementerian Pengadilan Negeri, tetapi untuk akte PT itu disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Sedangkan syarat untuk firma sama halnya dengan syarat pembuatan CV dan PT, yaitu kita harus datang ke notaris dan melakukan sesuai prosedur, yaitu sebagai berikut: pembuatan akta pendirian firma, kemudian ada surat keterangan domisili perusahaan, kemudian pembuatan NPWP, kemudian ada surat pengukuhan pengusaha kena pajak atau SPPKP, pendaftaran ke pengadilan negeri, kemudian ada surat izin usaha perdagangan, kemudian tanda daftar perusahaan atau TDP. Jadi persyaratan untuk mendirikan koperasi yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang 1945 serta atas dasar asas kekeluargaan, itu koperasi primer dibentuk sekurang-kurangnya 20 orang, koperasi sekunder dibentuk sekurang-kurangnya 3 koperasi, kemudian koperasi yang dilakukan dengan akte pendirian yang memuat anggaran dasar. Koperasi akan memperoleh status badan hukum setelah akte pendiriannya disahkan oleh pemerintah. Branding adalah segala usaha yang dilakukan oleh sebuah bisnis untuk membangun mereknya. Jadi diperlukan adanya strategi branding yang mumpuni agar produknya lebih dikenal dan mempunyai image yang bagus bagi perusahaan secara keseluruhan. Unsur branding sendiri itu meliputi merek atau logo, kemudian visualnya, kemudian slogannya. Jenis-jenis branding sendiri antara lain ada product branding, yaitu branding yang paling umum. Kemudian ada personal branding, yaitu alat pemasaran yang paling populer di kalangan public figure seperti artis, musisi, politisi, dan lainnya, sehingga mereka memiliki pandangan tersendiri di mata masyarakat. Corporate branding.
Corporate branding ini sangat penting untuk pengembangan reputasi perusahaan di pasar. Ini menawarkan seluruh aspek perusahaan, mulai dari produk ataupun jasa yang ditawarkan sampai kontribusi karyawan di mata masyarakat. Destination branding. Ini tujuannya untuk mengenalkan produk atau jasa ketika suatu nama lokasi disebutkan oleh seseorang. Misalnya makanan khusus daerah. Cultural branding, yaitu mengembangkan reputasi tentang lingkungan dan orang-orang dari lokasi atau kebangsaan tertentu. Fungsi dan tujuan dari branding itu sebagai pembeda, kemudian untuk promosi dan juga untuk daya tarik, kemudian untuk membangun citra, kemudian untuk pengendali pasar. Dan yang terakhir, untuk membuat atau membentuk persepsi masyarakat, membangun rasa percaya masyarakat terhadap brand yang sudah membangun rasa cinta masyarakat kepada brand tersebut.